Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus tebal dan salju abadi, tinggal seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia adalah anak dari seorang pemburu legendaris yang telah lama hilang saat berburu di pegunungan utara. Raka tumbuh dengan cerita-cerita tentang ayahnya, cerita keberanian, tentang bagaimana ia pernah melawan beruang salju, dan bagaimana ia bisa berjalan berhari-hari tanpa makanan demi menemukan jalan pulang. Namun, satu cerita selalu membuat Raka penasaran, cerita tentang serigala es, makhluk misterius yang konon bisa menuntun manusia ke dunia yang tak pernah dilihat oleh orang biasa. Raka tumbuh menjadi anak yang pendiam, lebih senang menyusuri hutan dan mengamati jejak binatang ketimbang bermain bersama teman-teman sebayanya. Suatu pagi musim dingin, ketika kabut menyelimuti tanah dan udara membekukan napas, Raka melihat sesuatu yang aneh di dekat danau beku. Ada jejak kaki serigala besar, jauh lebih besar dari ukuran normal, dan anehnya, jejak itu berpendar biru pucat di atas salju. Dengan rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takut, Raka mengikuti jejak itu. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin sunyi suasananya, hingga akhirnya, di bawah bayangan pohon cemara yang tertutup salju, ia melihatnya, seekor serigala berwarna putih kebiruan dengan mata yang tampak seperti pecahan es. Binatang itu berdiri diam, lalu menoleh ke arah Raka seolah mempersilakannya untuk mengikuti. Serigala itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melukai. Justru, ia berjalan perlahan, kadang menoleh seakan memastikan Raka masih mengikutinya. Perjalanan mereka membawanya jauh ke dalam hutan, ke tempat yang belum pernah ia injak sebelumnya. Tanah menjadi semakin curam, dan cahaya matahari semakin tipis karena tertutup pepohonan raksasa. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah celah batu yang tertutup oleh akar-akar tua. Tanpa ragu, serigala itu masuk ke dalamnya. Raka pun mengikutinya, walau jantungnya berdegup kencang. Di dalam gua itu, cahaya biru dari dinding batu memantul seperti kristal, dan hawa dinginnya menusuk tulang. Dan di sanalah, Raka melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di hadapannya terbentang sebuah ruangan besar dalam gua yang berkilauan oleh cahaya biru yang memancar dari kristal-kristal es di dindingnya. Namun bukan itu yang membuat Raka tak bisa bergerak. Di tengah ruangan itu, berdiri sosok yang sangat dikenalnya, sosok yang selama ini hanya hadir dalam mimpi dan cerita ibunya, ayahnya. Raka ingin berteriak, berlari memeluknya, tapi tubuhnya menolak bergerak. Ayahnya tampak lebih tua, janggutnya memutih, dan matanya menyimpan beban yang berat, seolah telah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka, suara ayahnya berat dan dalam, tapi hangat. Aku tahu kau akan datang. Serigala itu memilihmu. Serigala es berdiri di samping Raka, diam namun mengawasi. Ayahnya berjalan mendekat perlahan, lalu duduk di sebuah batu. Dengar baik-baik, anakku. Ini bukan hanya gua. Ini adalah tempat yang menjaga rahasia dunia lama. Dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang dipilih. Aku datang ke sini bertahun-tahun lalu, dibimbing oleh serigala yang sama. Tapi aku tidak bisa kembali, karena aku belum menuntaskan perjanjian. Raka menatap ayahnya bingung. Perjanjian apa? Ada sesuatu yang tersembunyi di balik es ini. Sesuatu yang dulu dijaga oleh para leluhur kita. Ketika manusia mulai serakah, penjaga-penjaga itu menghilang. Kecuali satu. Ayahnya menatap serigala es. Ia satu-satunya yang tersisa. Dan kini, dia memilihmu. Serigala itu berjalan ke sisi gua, lalu mengarahkan pandangannya ke sebuah dinding batu. Dengan cakarnya, ia menggoreskan pola-pola aneh yang bersinar saat disentuh. Sebuah celah terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang menurun dalam. Kau harus melanjutkan perjalanan ini. Raka, aku tak bisa ikut. Tapi semua jawabannya ada di dalam sana. Tentang aku, tentang serigala es, tentang alasan kenapa kita dipilih. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menyala campuran rasa takut, penasaran, dan keberanian yang aneh. Ia melirik ke arah serigala es yang kini menatapnya dengan penuh keyakinan. Tanpa berkata apa-apa, Raka melangkah masuk ke lorong itu. Dan begitu ia melewatinya, hawa di dalam berubah drastis. Tidak lagi dingin, tapi hangat dan lembab, seperti musim semi yang tersembunyi di perut bumi. Ia tak tahu apa yang akan ditemukannya di ujung lorong itu. Tapi ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Lorong itu terus membawanya turun, berputar seperti spiral waktu yang tak berujung. Dinding-dindingnya kini ditumbuhi tumbuhan bercahaya, dan suara-suara aneh mulai terdengar, bukan suara binatang, tapi bisikan, seperti doa-doa kuno yang diulang terus-menerus, dalam bahasa yang tidak ia mengerti, namun terasa akrab di hati. Di ujung lorong, Raka tiba di sebuah ruangan terbuka yang tampak seperti lembah kecil di dalam bumi. Di tengahnya berdiri sebuah pohon raksasa, daunnya bersinar keperakan, akarnya merambat ke segala arah, menembus batu dan tanah. Di bawah pohon itu, ada kolam air bening yang tenang seperti kaca, dan di dalamnya terlihat bayangan-bayangan dari masa lalu ayahnya saat muda. Ibunya memeluknya sebagai bayi, dan dirinya sendiri, berdiri bersama serigala es di tempat yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Serigala itu muncul di sampingnya, lalu perlahan berubah wujud. Bulu-bulunya menguap menjadi kabut, dan dari dalamnya muncul sosok manusia, seorang perempuan tua berjubah es, dengan mata setajam musim dingin dan suara selembut angin malam. "Aku adalah penjaga terakhir," katanya. "Tugas kami adalah menjaga keseimbangan antara dunia, manusia dan dunia yang tersembunyi. Ayahmu dipanggil untuk menjadi pelindung, tapi ia belum siap. Kau, Raka, adalah generasi yang berbeda. Kau melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata." Raka menunduk, lalu menatap perempuan itu. "Apa yang harus kulakukan?" "Tanamkan benih ini," kata sang penjaga sambil memberikan sebuah biji kecil berwarna biru muda. "Di dunia atas, tanam di tempat pertama, kau melihat jejakku. Jika tumbuh, dunia akan tahu bahwa penjaga baru telah lahir. Tapi jika layu, maka perjanjian ini berakhir di sini." Tanpa bertanya lebih jauh, Raka menerima biji itu dan kembali melalui lorong yang sama. Saat ia keluar dari gua, malam telah turun, dan salju turun dengan lembut. Ayahnya sudah tidak ada, tapi jejak kaki serigala es masih ada, menyala biru di bawah kakinya. Raka berjalan menuju Danau Beku, ke tempat di mana semuanya bermula. Ia menanam benih itu dengan kedua tangannya di salju, tepat di tengah lingkaran jejak. Lalu ia duduk dan menunggu, walau udara menusuk kulitnya. Saat cahaya pertama matahari menembus kabut pagi, sebuah tunas kecil muncul dari salju. Warnanya biru lembut, dan ia bersinar pelan seperti napas yang hangat. Di kejauhan, terdengar lolongan bukan satu, tapi banyak. Penjaga-penjaga lama telah kembali, dan di antara mereka, seekor serigala putih berdiri di puncak bukit, menatap Raka dengan mata penuh harapan. Cerita pun berakhir di sana, bukan sebagai penutup, tapi sebagai awal dari legenda baru, yang akan diceritakan oleh para pemburu masa depan, tentang seorang anak yang mengikuti jejak serigala es, dan menemukan dirinya sendiri.